Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan mencoba menggunakan visual paradigm untuk membuat activity diagram. Ya, apa activity diagram itu? Ya, di sini sudah saya translate dari punya visual paradigm sendiri, yaitu apa activity diagram itu apa saja. Ini belum semuanya saya translate, tapi sebagian sudah. Nah, activity diagram adalah diagram perilaku penting dalam sebuah UML untuk menggambarkan aspek dinamis sebuah sistem. Activity diagram pada dasarnya adalah versi lanjut dari diagram alir, ya, atau flowchart, ya. Jadi di sini kalau diterjemahkan menjadi diagram alir, sebetulnya itu sama saja antara diagram alir dengan flowchart. Jadi memang kalau kita sudah terbiasa dengan flowchart, ini memang tidak terlalu sulit, cuma kita kan belum terbiasa cara menggunakan visual paradigm ini bagaimana, ya. Jadi pertama-tama, nah ini ada struktural dan seterusnya, ini sudah ada, nanti aja. Ini ya, kapan kita akan menggunakan activity diagram, atau kalau diterjemahkan jadi diagram aktivitas. Jadi bagaimana kegiatan dikoordinasikan untuk menyediakan layanan yang dapat pada berbagai tingkat abstraksi, ya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah skenario. Jadi urut-urutannya bagaimana. Kalau di sini identifikasi kasus penggunaan kandidat mulai pemeriksaan alur kerja bisnisnya, kemudian identifikasi pra dan pasca kondisi untuk kasus penggunaan, ya. Kemudian kita alur kerja model antara atau dalam kasus penggunaan, kemudian model alur kerja yang kompleks dalam operasi pada objek. Nah, pada activity diagram ini banyak sekali lambang-lambang yang digunakan. Nah, di sini ini malah diletakkan di belakang, tapi nanti saya pindah ke depan. Di sini ada activity, ada action. Jadi kita membuat dulu actionnya. Activity itu apa yang akan terjadi, misalnya ATM. Kalau action itu kegiatan, misalnya di ATM itu apa? Memasukkan kartu, lalu memilih layanan, dan seterusnya. Mengganti password itu termasuk action. Kemudian control flow, object flow, kemudian ini yang penting, initial node. Jadi di awal setiap activity diagram harus diawali oleh initial node ini, ya, dan diakhiri oleh activity final node, ya. Kemudian yang penting lagi adalah decision. Jadi kalau misalnya kita di ATM, apakah mengganti password apa tidak, nah itu termasuk menggunakan decision node, ya. Kemudian merge node ini digunakan untuk menggabungkan misalnya dari beberapa kegiatan jadikan satu, nanti di sini diolah lagi decisionnya. Kemudian fork node, ya, biasanya untuk yang paralel, ya, kegiatan paralel. Misalnya kalau untuk pemesanan barang, selain memesan juga harus bayar. Nah, ini adalah dua kegiatan. Nanti setelah kegiatan itu selesai, dua-duanya akan menyatu ke sini, ya. Untuk swimlane dan partisi mungkin pada pertemuan selanjutnya, ya, kita harus memahami dulu ini, karena praktikum itu waktunya tidak banyak, maka kita harus mempelajari dulu yang mudah-mudah dulu. Di sini sudah saya buat contoh dari awalnya, yaitu tentang menggunakan ini ya, diagramnya. Ini prekondisi, aktornya, kemudian ini konektornya, actionnya, decisionnya, ini
kondisi atau langkahnya di sini step atau action itu sama saja. Nah, kemudian di sini kalau paralel, kemudian menyatu dan selesai. Contoh di sini salah satunya pertama adalah pengolahan kata. Jadi skenarionya apa? Buka paket pengolah kata, buat file, simpan file dengan nama unik, kemudian ketikkan dokumen. Jika gambar diperlukan maka buka paket untuk mengolah grafik dan seterusnya. Jika butuh tabel maka buka tabel, jika tidak maka lanjutkan, kemudian simpan, cetak dan keluar. Maka bisa dibuat seperti ini. Kurang besar ya. Nah, ini inisial tadi, kemudian konektor, kemudian action atau step pertama buka pengolah kata, buat file, simpan file, ketik dokumen, kemudian di sini ada decision. Apakah mau menggunakan grafik? Jika iya maka pakai dan gunakan paket grafik. Lanjut ke sini, jangan berhenti, nanti kan berhenti nggak, kalau sudah pakai grafik nanti nggak selesai. Nah, perlu ke sini. Jika tidak menggunakan grafik dia lurus ke bawah. Kemudian jika menggunakan tabel dia ke kanan, gunakan tabel. Jika sudah selesai maka dia kembali lagi. Jika tidak menggunakan tabel langsung ke bawah. Simpan file, cetak dan keluar ya. Kemudian jangan lupa ini ya, terminal akhirnya harus dipasang. Ini saya cetak langsung dari Visual Paradigm Community Edition. Karena masih yang versi community maka di sini masih muncul tulisannya. Kalau Anda ingin tidak muncul berarti Anda harus menggunakan versi yang komersil atau Anda edit ini supaya bisa nggak muncul. Kemudian contoh yang ada paralelnya, ini pemesanan. Skenarionya setelah pesanan diterima kegiatan dibagi menjadi dua paralel, yaitu satu mengisi dan mengirimkan pesanan, sementara yang lain menangani penagihan. Jadi membayar dan memesan pesanannya apa. Kemudian di sisi fill order, metode pengiriman ditentukan secara kondisional bergantung pada kondisi, apakah lagi banyak pesanan atau tidak. Nah, contohnya, kita gambarkan, belum saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Ini pertama inisial, kemudian menerima order, kemudian ada dua paralel kegiatan, mengisi order, kemudian invoice, ya kan? Ordernya di sini, kemudian di sini apakah banyak pesanan? Jika iya maka pengiriman malam-malam juga dilakukan. Jika tidak banyak pesanan maka dia reguler atau biasa saja. Jadi di sini ada dua kegiatan yang sama-sama dilakukan. Kemudian di sini menyatu lagi. Nah, kalau ini pembayaran. Nah, ini akan menyatu di sini dan selesai. Oke, langsung kita ke visual paradigmnya. Ini sudah hasil saya menggunakan tadi. Sekarang kita menggunakan contoh ATM. ATM. Kita ke UML, kita ke activity diagram, next, kita blank, next, diagramnya ATM. Ya, sudah. Berarti sekarang kita tinggal memasukkan pertama initial node sini, kemudian kita
control flow. Nah, kita klik sini. Terus double klik. Nah, kita ke action diagram. Klik. Nah, ini kita kontrol dengan scroll kalau kita memperbesar. Nah, kemudian kita masukkan kartu ATM. Nah, kemudian apa kegiatannya, yaitu login ya. Nah, tadi control flow ya, ini kita masukkan. Ini kita kalau misalnya ini kita tarik aja ke bawah, dia akan menyesuaikan tuh ya tuh. Dan kita ini double klik, kita ke action lagi, yaitu login. Kemudian kita ke bawah, terus control lagi, double klik, kita ke decision node. Ya. Nah, decision node ini kita mau dia ngecek apakah datanya benar atau tidak, maksudnya password dan passwordnya ya. Kalau di ATM cuma pin. Dan kita buat control lagi, kita ke sini. Kalau benar, apa yang dilakukan? Lanjut ke proses selanjutnya. Ambil uang, masukkan nominal, misalnya mau, kalau benar berarti kita lanjut ya, lanjut dulu. Masukkan nominal, mau ngambil uang. Terus di sini ada double klik situ, dan kita pin benar. Kalau salah, kita pakai yang ya, ini bisa juga pakai ini. Ini tumpuk ya, kita buat supaya enggak membingungkan. Dapat seperti ini. Nah, artinya kalau salah dia harus masukkan lagi. Kemudian sudah masukkan nominal, kemudian menerima uang, berarti kita ke control flow,
ke sini, masukkan uang, kemudian ambil uang. Setelah itu ini kita luruskan, bagus. Nah, kemudian kita lagi, jangan lupa diambil kartunya. Ambil kartu, kemudian selesai ya. Kita kontrol full lagi. Nah, selesai. Jadi bentuknya seperti ini. Mungkin ada mau dirubah silahkan. Ini sederhana, masukkan. Ini ceritanya mau ngambil uang di ATM. Masukkan kartu ATM, login. Kalau pilih benar maka masukkan nominal, ambil uangnya, ambil kartu, dan selesai. Tapi jika tidak maka dia akan masukkan PIN lagi ke sini. Ya. Misalnya di sini itu ada garis ke sini. Misalnya seperti ini ya. Seperti tadi yang di sini. Ini gimana membuatnya yang ini, yang seperti ini? Nah, ini gimana? Ini kan tidak ke mana, dari action hanya ke garis ini aja. Maka kita bisa menggunakan yang generic, yaitu yang mana? Misalnya nih ya. Misalnya generic connector. Misalnya seperti ini. Nah, ini harus ditarik ke sini, makanya ini agak ribet. Nah, supaya nggak ribet, arahnya dari sini ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini hanya untuk dari action, jadi tidak dari action ke action, tapi hanya dari action ke apa namanya ini, konektor ya, ke control flow. Jadi harus apa namanya, harus pas. Ini kita hapus saja karena kita ini hanya untuk pengandaian aja. Dan kita ingin menyimpannya, kita mau export. Kalau mau disimpan ya kita simpan ya, save, kasih nama misalnya ATM atau ambil uang di ATM. Kita simpan. Oh sorry, ini nyimpennya ini ke OneDrive, ke online. Kita yang lain saja, sebentar. Save as di ini. Kalau Anda mau ke online ya, ke mana, cloud. Tapi kalau enggak, Anda bisa pakai yang ini di drive kita sendiri. Nah, sudah. Dan kita ingin mencetak ini, misalnya kita ke sini, kita ke activity diagram as image. Nah, kita simpan di download tadi, ATM JPG.
kita open file seperti apa. Nah ini ya, ini bisa kita simpan. Kita ekspor ke E ya tadi ya, ke E, coba ke E saja, ATM finish. Nah, jadi kalau Anda membuat laporan ini bisa bisa dimasukkan picture ke E, ATM. Nah ini bisa di print. Anda bisa membuat kasus-kasus lain seperti misalnya mau mahasiswa mau pendaftaran atau apa namanya, mau ganti password, mau membayar cicilan lewat ATM, itu bisa Anda buat sendiri. Oke, terima kasih, itu aja. Kalau ada kritik dan saran sampaikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.